Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan membahas mengenai grup permutasi. Kami berasal dari UIN Sumatera Utara, Medan, dengan program studi pendidikan matematika, mata kuliah struktur aljabar grup, dengan dosen pengampu Siti Maisarah MPD. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama Givi Ratasya, yang kedua adalah Khairunisa Rahab, dan yang ketiga adalah Cindy Fatika Dwi. Di sini kita akan membahas grup permutasi. Untuk definisinya, permutasi dari suatu himpunan A adalah suatu fungsi dari A ke A yang satu-satu dan padat. Grup permutasi dari suatu himpunan A adalah suatu himpunan permutasi dari A yang membentuk grup terhadap komposisi fungsi. Di sini kita akan membahas contoh. Permutasi dari A sama dengan 1, 2, 3 adalah penyelesaiannya untuk alfa 0 dirotasikan di 0 derajat itu tetap. Untuk alfa 1 dirotasikan di 120 derajat, 1 di 2, 2 di 3, 3 di 1. Untuk alfa 2 dirotasikan di 240 derajat, 1 di 3, 2 di 1, 3 di 2. Untuk beta 1 direfleksikan di titik 1, 1 itu tetap, 2 di 3, 3 di 2. Untuk beta 2 direfleksikan di titik 2, 1 di 3, 2 itu tetap, 3 di 1. Untuk beta 3 direfleksikan di titik 3, 1 di 2, 2 di 1, 3 itu tetap. Di sini kita masuk ke teorema 6.1. Jika X sebuah himpunan tidak kosong dengan Sn adalah himpunan semua permutasi pada X, maka Sn mu membentuk sebuah grup yang dinamakan grup simetri berderajat N dan diberikan notasi Sn. Grup simetri Sn memuat elemen sebanyak N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 sampai dikali 2 dikali 1. Terdapat hubungan yang menarik antara Sn dengan transformasi rotasi dan refleksi atau pencerminan pada segi N beraturan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari teorema yang sudah dijelaskan tadi. Contohnya itu misalkan D4 grup dihedral keempat dengan segi 4 yang mempunyai titik-titik sudut 1, 2, 3, dan 4 seperti dalam gambar di bawah, dengan definisi fungsi ρ I adalah rotasi-rotasinya dan mu I adalah bayangan cermin terhadap bisektor sisi tegak lurusnya dan delta I adalah bayangan cermin terhadap diagonal-diagonalnya. Nah, di sini dia ada segi 4, titiknya yaitu yang pertama di sini kita buat 1, yang kedua di sini 2, kemudian di sini 3, dan di sini 4. Nah, untuk rotasi-rotasinya itu kita mulai dari 0 derajat, kemudian kita rotasikan 90 derajat, kemudian 180 derajat, dan 270 derajat. Dari mana didapat? Dari 360 dibagi 4. Nah, untuk mu I-nya ini nanti bayangan cermin yang terhadap sisi tegak lurusnya. Kemudian untuk delta I-nya ini bayangan cermin terhadap diagonal-diagonalnya. Nah, dari sini kita peroleh grup simetris segi 4D4 dengan himpunan ρ 0, ρ 1, ρ 2, ρ 3, mu 1, mu 2, delta 1, delta 2 juga disebut grup optik. Nah, untuk ρ 0-nya itu didapat, satunya tetap, duanya tetap, tiganya tetap, empatnya tetap. Ini didapat dari rotasi 0 derajat. Kemudian untuk ρ 1 ini didapat dari rotasi 90 derajat. 90 derajat, maka satunya di 2, duanya ke 3, tiganya ke 4, dan 4-nya di 1. Kemudian untuk ρ 2-nya ini rotasikan sejauh 180 derajat, jadi satunya di 3, kemudian 2-nya di 4, 3-nya di 1, dan 4-nya di 2. Kemudian untuk ρ 3 ini didapat dari rotasi 270 derajat, maka satunya di 4,
2-nya di 1, 3-nya di 2, dan 4-nya di 3. Nah, selanjutnya untuk mu 1-nya itu 1 di 2, 2 di 1, 3 di 4, 4 di 3. Nah, ini didapat dari pencerminan terhadap bidang tegak lurusnya. Nah, untuk mu 1 ini kan dia pencerminan terhadap bidang yang tegak lurus, maka di sini dia. Tadi titiknya nih di 1, di sini 2, di sini 3, dan di sini tadi 4. Nah, kalau kita cerminkan jadi 1 di 2, 2 di 1, 3 di 4, 4 di 3 gitu. Nah, untuk mu 2 ini dia pencerminan dari tegak lurus juga. Jadi dia ini kita cerminkan. Yang tadi kan 1, 2, dan 3, 4 jadi 1, 4, 2, 3 gitu. Jadi 3, 2, 4, 1 balik. Dan untuk delta satunya di sini dia terhadap bidang diagonalnya. Nah, ini kita punya segi 4 atau persegi. Jadi di sini kita refleksikan. Maka didapat 1, 3, 2-nya tetap, dan 3, 1, 4-nya di 4. Nah, selanjutnya itu untuk delta 2-nya ini, dia dicerminkan terhadap bidang diagonalnya juga. Ini dianggap persegi ya. Nah, terhadap bidang diagonalnya. Hanya jadinya satunya tetap, 3-nya tetap, tetapi yang direfleksikan itu atau dicerminkan itu di 2 sama 4-nya gitu. Di sini 2, di sini 4. Nah, yang tadi titiknya. Itu ya. Nah, operasi setiap elemen dalam dihedra keempat tadi, yaitu himpunan rho 0, rho 1, rho 2, rho 3, mu 1, mu 2, delta 1, delta 3 diperlihatkan dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Ini rho 0 komposisi rho 0 komposisi rho 1. Nah, ini didapat dari mana? Begini caranya ya. Caranya itu, ini misalnya ada mu 1 dan mu 2 mau kita komposisikan. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama kita lihat di mu 2-nya itu. 1 di keempat kan? 1 ke 4. Nah, kita lihat di mu 1-nya ini, 4-nya itu di bawahnya siapa? Si 3. Jadi nanti untuk mu 1 komposisi mu 2-nya itu, ini ya kita tulis, untuk komposisi hasil komposisinya nanti 1. Ini emang udah dia dari awal. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kan 3 ya untuk yang pertama. Ya, hasilnya 3. Kemudian 2, 3, kita tengok 3-nya di sini, kita lihat 3-nya itu di bawahnya siapa? Si 4. Berarti 2 ini si 4. Nah, selanjutnya untuk 3. 3, 2. Di mu 1 itu 2-nya dengan 1. Berarti 3, 1. 4, 1. Kita lihat satunya itu dengan 2. Jadi 4 dengan 2. Nah, hasilnya ini nanti kita lihat ada di siapa gitu. Oke, selanjutnya lingkaran dan transposisi. Definisi 6.2. Nah, di sini untuk permutasi n unsur A1, A2, A3 hingga A ke n dapat disajikan dalam bentuk A1, A2, A3 hingga A ke n. Atau dapat ditulis dengan A1, A2, A3 hingga A ke n yang disebut dengan lingkaran. Nah, lalu, selain notasi matriks seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, permutasi dapat juga dinyatakan dalam notasi putaran, cycle notation. Untuk contohnya, perhatikan permutasi berikut. Untuk alpha sama dengan 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 6, 5 ke 5, dan 6 ke 3. Ini penempatan nilai-nilai pada permutasi dapat dinyatakan secara skematis sebagai berikut ini.
yaitu alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 5. Atau alfa 1, 2, 3, 4, 6. Nah, untuk penjelasan ini, kenapa alfanya dibuat seperti itu karena dapat kita lihat pada permutasi ini, untuk alfanya sama dengan 1 ke 2, 2 ke 1, itu putus di satu itu doang, makanya di sini kita buat 1 ke 2, itu maksudnya 1 ke 2, 2 ke 1, seperti itu. Untuk 3, 4, 6 juga seperti itu, 3 ke 4, 4 ke 6, dan 6 ke 3, lalu 3 ke 4 lagi. Nah, makanya dia jadinya berputar seperti itu. 5, dia ini kenapa sendiri? Karena itu 5 ke 5 saja gitu. Nah, atau bisa kita buat juga untuk alfanya, dia hanya di sini doang. Lalu teorema 6.2. Hasil putaran yang saling asing atau disjoint cycles adalah setiap permutasi dari suatu himpunan berhingga ditulis sebagai suatu putaran cycles atau sebagai hasil produk dari putaran yang saling asing. Nah, untuk contohnya, misalkan alfa 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3, 4 ke 5, 5 ke 4, 6 ke 7, 7 ke 6, dan 8 ke 8. Tuliskan alfa sebagai hasil dari putaran yang saling asing. Nah, penyelesaiannya, alfa sama dengan, nih kita lihat, untuk cara pengerjaannya, kita lihat dulu di sini, 1 ke 2, 2 ke 1. Nah, berarti dia hanya sampai sini aja putarannya. Maka hasilnya alfa 1,2. Lalu untuk yang ini, 3, di sini tadi kalau misalnya dia sendiri kita tidak tuliskan. Lalu 4, 5, 5 ke 4, itu habis satu putarannya, makanya 4 ke 5. Lalu selanjutnya 6 ke 7, 7 ke 6, makanya di sini hasilnya 6,7. Lalu 8 ke 8 itu untuk dirinya sendiri, makanya bisa tidak kita tuliskan seperti itu ya. Oke, selanjutnya definisi 6.3. Nah, sebuah permutasi adalah genap jika dapat ditulis sebagai pergandaan dari jumlah transposisi yang jumlahnya genap. Jika jumlahnya ganjil, maka dapat dinyatakan sebagai permutasi ganjil. Oke, di sini berarti kita harus menggarisbawahi bahwa jika dianya genap, maka jumlahnya itu genap. Dan jika dia dinyatakan permutasi ganjil, maka jumlahnya adalah jumlah ganjil. Lalu selanjutnya, di sini kami menyediakan contoh permutasi F sama dengan 1 ke 3, 2 ke 5, 3 ke 7, 4 ke 4, 5 ke 2, 6 ke 8, 7 ke 1, dan 6 ke 8 merupakan anggota dari S8. Nah, maka transposisinya adalah, nah untuk mencari ini, maka kita harus memperhatikan dulu ini. Nah, di sini 1 ke 3, 3 ke 7, 7 ke 1. Oke, maka bisa kita buat 1,3, 1,7. Lalu setelah itu 2 ke 5, 5 ke 2, maka di sini 2,5. Selanjutnya 4 ke 4, nah karena dia ke dirinya sendiri bisa aja nggak kita tulis ya. Nah lalu terakhir 6 ke 8, 8 ke 6, maka 6,8. Nah, maka permutasinya adalah genap. Kenapa genap Kak? Karena di sini jumlahnya genap. Mari kita hitung ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Teorema 6.5. Nah, order suatu dari suatu himpunan berhingga yang ditulis dalam bentuk putaran yang saling asing adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari panjang putaran. Nah, contohnya di sini apa? Di sini tentukan order dari beta sama dengan 1,4,3,2, 5,6. Penyelesaiannya, nah caranya itu seperti ini. 1,4,3,2, 5,6, KPK-nya 4,2 sama dengan 4. 4 dan 2, KPK-nya 4. Nah, itu dari, nah kita hitung di sini. Yang pertama, 1,4,3,2, ini berjumlah berapa? Jumlahnya 4. Nah, lalu 5,6, ini jumlahnya berapa? 2. Kenapa 2? Karena ini 1, ini 2 gitu. Nah, maka KPK dari ini beta adalah 4, seperti itu. Jadi order dari beta 1,4,3,2, 5,6 adalah 4.
Oke, di sini kami menyediakan latihan soal untuk teman-teman semua. Jadi, kalian bisa mempelajari lagi dan berlatih pada soal yang telah kami berikan, supaya lebih memahami lagi mengenai materi yang telah kami sampaikan mengenai grup permutasi. Mungkin itu aja dari pemaparan materi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.